Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Bekti Retno Nazila dengan NIM 2130051. Saya Desi Oktaviani dengan NIM 213200001. Saya Fenta Putri Aryan dengan NIM 213200044. Di sini kita akan belajar tentang siklus air. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu dari mana asal hujan itu? Yuk, kita cari tahu bersama. Apa itu siklus air? Siklus air sendiri merupakan tahapan atau rangkaian yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses terjadinya siklus air sendiri mengacu pada pergerakan air yang ada di bumi, tanah, dan udara. Siklus air dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama evaporasi atau transpirasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat adalah infiltrasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Sedangkan transpirasi yaitu proses transpirasi serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi oleh pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau pengembunan. Kondensasi adalah berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu rendah. Partikel es tersebut saling mendekat dan membentuk awan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik bumi. Presipitasi adalah hasil dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendingin dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyak air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Infiltrasi adalah air yang merembes ke bawah dan menjadi air tanah atau proses penyerapan air ke dalam tanah. Penyerapan air ke dalam tanah dibantu oleh adanya tumbuhan. Jadi, siklus air dimulai dari air menguap dari badan air dan tumbuhan karena panas matahari. Lalu, uap air berubah menjadi partikel es yang sangat kecil yang membentuk awan. Ketika uap air di awan sudah mencapai titik jenuh, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air hujan kemudian diserap di dalam tanah. Di mana sajakah tempat-tempat ketersediaan air di permukaan bumi? Tanah, sungai, kolam, sumur, danau, dan laut. Bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air? Cara yang pertama adalah dengan menjaga lingkungan. Dengan menjaga lingkungan, maka air di sekitar kehidupan kita tidak akan mudah tercemar. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita dapat bisa menjaga air selalu tersedia dengan bersih tanpa tercemar sampah. Yang ketiga adalah dengan meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. Karena ketika bahan kimia yang telah dipakai larut ke dalam air, maka mereka akan merusak ekosistem air. Yang keempat, untuk menjaga ketersediaan air yaitu mencegah penebangan pohon secara liar.
Penebangan pohon secara liar di hutan akan mengakibatkan tercemarnya sumber-sumber mata air yang ada di sekitarnya. Yang kelima, mengadakan reboisasi pada hutan. Reboisasi akan mengurangi dampak akibat kerusakan hutan. Pohon-pohon tersebut akan terjaga kelestariannya, yang juga mempengaruhi kelestarian ekosistem sumber-sumber air yang ada di sekitarnya. Yang keenam, tidak mengambil air sumur secara berlebihan. Jika air bersih yang ada di sumur diambil secara berlebihan, maka sumber air tersebut akan berkurang dan kering, sehingga akan terjadinya kekeringan air dan masyarakat akan kebingungan dalam mencari air bersih. Agar kita tidak lupa, ayo kita nyanyikan lagu Siklus Air. Kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dengan terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi, lalu sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu resipitasi. Air meresap, itu infiltrasi, itulah tahapan siklus air di bumi.